Justin Hubner, nama yang lagi-lagi bikin bangga publik sepak bola Indonesia. Bek andalan timnas ini akhirnya resmi diumumkan bergabung dengan klub Eredivisie Belanda Fortuna Sittard. Bukan cuma transfer biasa, tapi langsung jadi sorotan besar di media Belanda. Kurang dari 24 jam setelah diperkenalkan, akun Instagram Fortuna Sittard meledak, naik puluhan ribu pengikut. Bahkan salah satu petinggi klub sampai akan memberikan tempat khusus bagi para fans timnas. Popularitasnya luar biasa, 4 juta followers di Instagram, ditambah performa solid di timnas. Bikin kedatangan Hubner jadi momen spesial yang gak cuman berpengaruh di lapangan, tapi juga mengangkat nama klub di mata dunia. Kabar resminya datang pada Selasa sore ketika Fortuna Sittard mengumumkan Justin Hubner sebagai rekrutan anyar mereka. Bek berusia 21 tahun ini datang dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Wolverhampton Wanderers berakhir. Musim lalu ia sempat merasakan atmosfer sepak bola Jepang bersama Cerezo Osaka dan kini Belanda jadi panggung barunya. Bagi Fortuna Sittard, Hubner bukan cuma tambahan kekuatan di lini belakang. Pengalamannya di Liga Inggris dan Asia membuatnya diproyeksikan jadi pengganti sepadan bagi Rodrigo Good yang hengkang ke Brazil. Tapi yang paling menarik, Justin datang membawa model yang tak dimiliki pemain baru lainnya. Pengaruh besar di media sosial dengan hampir 4 juta pengikut Instagram. Begitu kabar kepindahan Justin Hubner ke Fortuna Sittard diumumkan, banjir dukungan langsung mengalir dari rekan-rekan skuad Garuda. Nama-nama besar seperti Joey Pelupessy, Shane Patinama, Tom Haye, Jesus, hingga Rafael Struijk ikut meninggalkan komentar penuh semangat di media sosial. Shane Patinama tidak ragu memanaskan suasana dengan teriakan "Let's go!" disertai deretan emoji api. Sementara Tom Haye memberikan tepuk tangan virtual sebagai bentuk apresiasi. Jesus dan Rafael Struijk tampak kompak menyemangati lewat kata-kata singkat penuh energi, "Let's go!" dan simbol api yang menggambarkan gairah bertanding. Dari lini tengah, Mark Klok memberikan ucapan congrats dengan simbol hati dan api, tanda bangga atas langkah besar Hubner. Ivar Jenner juga tak ketinggalan mengirimkan dukungan, begitu pula dengan Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, dan Ragnar Oratmangun yang menunjukkan kebanggaan mereka lewat emoji penuh makna. Justin sendiri mengaku antusias bisa kembali ke tanah kelahirannya. "Saya senang bisa kembali ke Belanda," ujarnya di laman resmi klub. "Saya membawa pengalaman dari Inggris, baik sebagai pemain maupun pribadi, dan saya sangat menantikan tantangan baru ini di lingkungan yang baru." Sorotan media dan pandit Belanda pun langsung mengarah ke Justin Hubner. Begitu kabar resminya bergabung dengan Fortuna Sittard diumumkan. Beberapa pengamat Football Premier dalam podcastnya bertajuk Dan Deal the Podcast. Mereka menyebut Fortuna sukses mendapatkan pemain yang bukan hanya tangguh di lapangan, tapi juga punya kekuatan besar di dunia maya. Bagaimana tidak, Hubner datang dengan modal hampir 4 juta pengikut Instagram. Efeknya langsung terasa. Akun Instagram resmi Fortuna Sittard yang awalnya hanya punya sekitar 80-an ribu pengikut melonjak jadi lebih dari ratusan ribu dalam waktu sehari. Lonjakan 20 ribu pengikut dalam semalam. Ja, en Fortuna Sittard is sowieso wel lekker bezig, want ze halen ook een speler met 4 miljoen volgers op Instagram, las ik. Justin Hubner. Ja. Hoe komt hij aan de 4 miljoen volgers, voor de duidelijkheid? Omdat hij international van Indonesië is. Dat helpt een handje mee, hè? Dat helpt zeker mee. Hij is de 6e Indonesiër in de Eredivisie nu. Tenminste, Indonesisch international. Kunnen jullie ze noemen? Kunnen jullie een paar noemen? Mees Hilgers heb je. Ja. Namun di balik euforia tersebut, para pandit juga mengingatkan bahwa Hubner kini punya tantangan besar. Dia direkrut untuk menggantikan Rodrigo Good, bek tangguh yang pindah ke Brazil, dan ekspektasinya tidak main-main. Inilah musim pertamanya benar-benar tampil di Eredivisie di level senior. Setelah sebelumnya ditempa di Akademi Wolverhampton Wanderers,
dan sempat dipinjamkan ke Cerezo Osaka di Jepang. Mereka penasaran apakah pemain yang datang dengan gelombang followers ini juga bisa memberikan gelombang performa di lapangan? Karena kalau iya, bukan hanya Fortuna Sittard yang diuntungkan, tapi juga nama Indonesia yang akan semakin bersinar di panggung Eropa. Dat is eigenlijk de opvolger van Good, die Ja. naar Brazilië is vertrokken. Die komt uit de jeugd van Wolves. Daar was hij transfervrij vertrokken afgelopen zomer. Omdat zijn contract afliep. Hij heeft nog een jaartje bij Cerezo Osaka heeft hij gezeten op huurbasis. En hij gaat nu eigenlijk voor het eerst echt in de Eredivisie spelen. Masuknya Justin Hubner ke Fortuna Sittard membuat jumlah pemain timnas Indonesia di Eredivisie musim ini resmi menjadi 6 orang. Selain Hubner, ada Marcel Kers, Kelvin Verdonk, Dean James, Eliano Reinders, dan Ivar Jenner. Menariknya, musim ini bukan cuma soal mereka tampil di level top Belanda, tapi juga bakal ada duel sesama bintang Garuda yang terjadi di lapangan hijau. Pekan pembuka, 10 Agustus 2025, langsung panas. Fortuna Sittard akan bentrok dengan Go Ahead Eagles. Hubner di jantung pertahanan Fortuna akan berhadapan langsung dengan Dean James yang bermain di lini belakang Go Ahead. Dua bek timnas yang sama-sama ingin membuktikan diri dan sorotan pasti akan tertuju ke mereka. Lalu 24 Agustus 2025 di pekan ketiga, duel semakin menarik. Fortuna akan berhadapan dengan Nek Nijmegen, yang berarti Hubner akan berduel dengan Kelvin Verdonk di sisi pertahanan. Verdonk, bek kiri dengan kemampuan menyerang mematikan, akan mencoba menembus lini belakang yang dijaga Hubner. Setiap laga ini bukan cuma memperebutkan 3 poin, tapi juga jadi ajang pembuktian siapa yang paling layak menempati posisi inti timnas Indonesia di pertandingan besar nanti. Dan yang pasti, penonton di Indonesia akan semakin betah menunggu setiap akhir pekan, karena Eredivisie musim ini terasa seperti liga tambahan bagi timnas Garuda. Kehadiran 6 pemain timnas Indonesia di Eredivisie bukan sekedar catatan statistik, tapi juga membawa harapan besar bagi publik tanah air. Bermain di level tertinggi sepak bola Belanda berarti mereka setiap pekan menghadapi lawan dengan kualitas taktis dan teknis kelas dunia. Tekanan di lapangan, intensitas permainan, hingga tuntutan disiplin, semuanya akan mengasah mental dan kemampuan mereka ke level berikutnya. Adaptasi dengan gaya sepak bola Eropa juga menjadi nilai plus. Pola pressing cepat, transisi tajam, dan tuntutan penguasaan bola yang tinggi akan membuat para pemain ini lebih siap menghadapi lawan-lawan berat di kancah internasional. Efeknya jelas terasa langsung untuk timnas Indonesia ketika mereka kembali membela Garuda di laga kualifikasi Piala Dunia atau turnamen internasional. Pengalaman di Eredivisie akan membuat mereka lebih percaya diri, lebih matang, dan mampu mengambil keputusan tepat di momen-momen krusial. Bagi fans, harapannya sederhana, melihat bintang-bintang ini tidak hanya bersinar di Belanda, tapi juga membawa timnas terbang lebih tinggi, bahkan mendekatkan mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia. Justin Hubner dan kawan-kawan kini bukan hanya mewakili klubnya di Belanda, mereka membawa nama Indonesia di setiap langkah, tackle, umpan, hingga gol yang tercipta di Eredivisie. Sorotan media, dukungan fans, hingga potensi duel sesama pemain timnas di sana, semuanya menjadi cerita baru yang memanaskan semangat publik sepak bola kita. Dan kalau mereka bisa memanfaatkan momen ini, menjaga performa, serta terus berkembang di level tertinggi, maka bukan hal yang mustahil. Ketika bendera merah putih berkibar di ajang-ajang besar dunia, ada kontribusi nyata dari perjalanan mereka di Belanda. Sekarang tinggal kita menunggu seberapa besar dampak yang bisa diberikan generasi ini. Bukan hanya untuk klub di Eropa, tapi juga untuk kejayaan timnas Indonesia.